Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bengkel Desa ya. Terima kasih yang sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat, sehat selalu, panjang umur, banyak rezekinya. Nah, bagi teman-teman yang belum menjalankan kewajibannya, silakan menjalankan yang terlebih dahulu. Jangan sampai pekerjaan Anda itu melalaikan kewajiban Anda. Itu jangan sampai, teman-teman ya. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana cara menganrayan motor yang benar ya, menganrayan motor yang baik dan benar. Jadi setelah motor kita turunkan, kita belah ya teman-teman, kemudian kita ganti onderdil, kita pasang lagi. Itu bagaimana ya cara supaya awet. Nah, yang pertama adalah kita jangan sampai salah memilih onderdil ya, lebih baik kita ganti yang original saja. Kemudian yang kedua adalah cara pemasangan. Usahakan yang baik lah, atau yang sudah sesuai SNI, itu bahasanya yang baik dan benar. Nah, kemudian setelah kita pasang ya, kita mau menghidupkan kan, bagaimana cara menghidupkannya ya supaya awet. Nah, itu kalau cara saya itu, kalau yang saya lakukan itu seperti ini ya. Mungkin bagi teman-teman mekanik berbeda itu, saya silahkan lah. Saya juga masih kekurangan ilmu, silahkan komentar, nanti mungkin saya aplikasikan dengan cara saya. Nah, untuk cara saya sendiri lah, ketika mesin sudah kita nyalakan, itu setelan klep masih saya kendorkan. Jadi pertama-tama setelan klep yang saya kendorkan, belum saya setel standar. Itu setelan klepnya itu masih saya kendorkan celahnya masih kendor. Nah, nanti kita setel setelah posisi komponen yang ada dalam mesin itu sudah mapan, kita setel lagi setelan klep standar. Nah, kemudian saya nyalakan motor itu kurang lebih 1-2 jam itu tidak saya matikan, teman-teman. Jadi 1-2 jam RPM itu kita tinggal sedikit supaya motor tidak mati, itu sampai 2 jam. Nah, kemudian setelah mesin mulai panas, itu di headnya saya guyur menggunakan air ya, saya guyur menggunakan air di headnya di sini. Nah, ini kan kop, nah ini head, saya menggunakan air. Tujuannya apa? Tujuannya saya adalah mempercepat dalam tahap anrayanan itu sendiri. Karena posisi motor hidup ya, ketika suhu tinggi itu sangat-sangat panas, jangan sampai saya itu ngejim ya. Jadi cara menangannya itu seperti itu. Jadi dalam pengerayaan itu cepat. Nah, setelah 2 jam ya, setelah 2 jam motor saya nyalakan, kemudian saya matikan, itu saya cek kembali di baut-bautnya ya, saya kencangkan ya, baut 4 ini, baut tanam saya kencangkan kembali. Kemudian setelah dingin ya, kita setelah celah klep ulang. Jadi setelah klep ulang itu, setelah mesin dingin, saya setelah klepnya itu baru di posisi standar ya, atau standar setelan klep itu sendiri. Nah, setelah itu semua sudah saya lakukan, kemudian kita mulai jalan, teman-teman ya. Kemudian kan kita mulai pengerayanan jalan. Nah, yang saya lakukan adalah terutama di gigi pertama ya, gigi pertama itu harus pelan dulu ya, gigi pelan dulu, kemudian kita mengikuti gas ya, jangan sampai kita langsung tarik gas. Jadi pelan dulu, nggak apa-apa, pelan, kita mulai kencang, ketika RPM mulai tinggi kita tambahkan gigi lagi, terus berikutnya tuh begitu. Nah, kemudian kalau sudah di posisi top set kan tuh packing atau perpak ya, top speed ya, itu kita bisa menurunkan gas itu pelan-pelan ya. Dan saran saya itu jangan sampai ketika kita menurunkan gas itu juga mengurangi gigi ya, apalagi mengurangi gigi sangat cepat. Itu saran saya, jangan sampai seperti itu ya. Lebih baik ketika RPM sudah rendah baru kita lakukan pengurangan gigi, supaya stang seher dan lahar-lahar asnya itu awet. Itu saran saya seperti itu, dan yang saya lakukan pun seperti itu. Jadi menjadi stang seher, karena kan stang seher masih baru ya, jadi jangan sampai nanti terjadi, cara bahasa Jawa kaget ya, terjadi kaget, nanti tidak malah tidak awet di mesin itu ya kan, kita bongkar lagi. Nah, mungkin seperti itu untuk cara jalannya. Jadi pertama kita pelan saja ya, kita pelan-pelan untuk
semakin kencang, tambah gigi lagi, kemudian kencang kita mau turunkan gas pelan-pelan ya, kita turunkan gas pelan-pelan. Nah, cara pengurangan gigi itu ketika RPM sudah rendah ya. Nanti setelah penyesuaian mesin itu sendiri sudah menyesuaikan, itu nggak apa-apa kita mau mengurangi giginya itu cepat, itu nggak apa-apa. Itu kan kalau tahap pengrainan atau unrain. Nah, kemudian kalau penggantian oli ya, jadi kalau saya adalah 2 minggu setelah unrain atau dibawa pulang oleh pasien atau yang punya motor. Jadi yang punya motor saya sarankan kalau 2 minggu tuh kembali lagi supaya saya cek ulang mesinnya, kemudian saya ganti olinya, karena biasanya tuh masih sering terjadi kotoran-kotoran di dalamnya. Jadi 2 minggu kita tap lagi olinya, kemudian kita ganti oli yang baru, atau bahkan kalau lebih cepat lagi nggak apa-apa ya. Itu untuk tahap unrain loh. Kalau sudah online selesai ya nggak apa-apa, mungkin sebulan sekali atau 1000 km sekali, itu nggak apa-apa. Kalau posisi tahap awal ya, itu kalau saya seperti itu. Jadi 2 minggu saya cek ulang, kemudian saya juga saya ganti oli juga. Nah, mungkin kalau cara saya seperti itu. Mungkin dari mekanik senior ya, kalau mekanik senior berbeda cara, silakan kasih saran saya ya, karena saya masih sangat butuh ilmu dan bimbingan wejangan dari panjenengan mekanik senior, karena saya sebagai mekanik pemula sangat kekurangan ilmu masih lah. Mungkin dari saya cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.